Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari Rengganis dengan NIM 2018100013. Saya dari kelas 3 Psikologi ingin memberitahukan atau menjelaskan tentang humanistik Abraham Maslow ini yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California. Waktu itu pada umur dia 62 tahun. Dia memiliki kebangsaan Amerika. Nah, Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dari teori kepribadian. Nah, dia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Nah, ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Riwayat hidup Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibandingkan anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada saat itu. Dan ia tumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Nah, ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember tahun 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Harry Harlow. Nah, ia memperoleh gelar Bachelor pada tahun 1930 dan Master pada tahun 1931. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentornya yaitu Alfred Adler, salah satu koleg awal dari Sigmund Freud. Nah, pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalami ilmunya di Brooklyn College di New York. Ia bertemu dengan dua mentor lainnya yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wettermeier, seorang gestur psikolog yang ia kagumi secara profesional dan maupun personal ya. Terus kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek-subjek ini dengan mendalam. Tulisannya banyak meminjam dari gagasan-gagasan psikologi. Namun, dengan pengembangan yang signifikan, penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan. Nah, berbagai macam kebutuhan, akulturasi diri seseorang, dan puncak dari pengalaman. Nah, Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi. Nah, yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an.
Nah, pada masa inilah kan ia dikenal sebagai kekuatan ketiga dari samping teori Freud dan behaviorisme katanya. Terus Maslow menjadi profesor di Universitas Braeside dari tahun 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Nah, di sini ia bertemu dengan Kurt Goldstein yang memperkenalkan diri akulturasi dari diri kepadanya gitu dan mulai menulis karya-karya sendiri. Di sini ia juga mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Kemudian pada tahun 1967 Asosiasi Humanistik Amerika menganugerahkan gelar Humanistic of the Year. Terus teori humanistik dan akulturasi diri, Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik kan. Terus Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin gitu. Terus teori yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs gitu, atau hierarki kebutuhan. Nah, kehidupan keluarganya dan pengalaman hidup memberikan pengaruh atas gagasan-gagasan psikologinya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikologi sebelumnya tentang pikiran manusia, walaupun tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikiran manusia. Dalam teori ini, kebutuhan Maslow, ketika kebutuhannya dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Nah, sudut pandang motivasi teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi kan, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi, tidak memerlukan motivasi lagi gitu. Nah, psikologi humanis percaya nih kan bahwa setiap manusia memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya gitu, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri gitu kan. Nah, hal ini tuh menggambarkan kan kayak bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya gitu kan. Terus saat manusia tersebut selaras dengan dirinya dan lingkungannya gitu. Kalau dalam pandangan Maslow terus manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibandingkan kayak manusia yang kurang mengaktualisasikan dirinya gitu. Nah, selanjutnya kita ke hierarki kebutuhan. Nah, Maslow mengungkapkan tuh ada piramid gitu kan, piramide. Maslow kayak gini nih kan, Maslow menggunakan piramid sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasan mengenai teori hierarki kebutuhan gitu kan. Terus menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya tersebut memiliki tingkatan atau kayak seperti hierarki mulai dari yang paling rendah kayak bersifat dasar ataupun yang paling tinggi gitu kan. Kayak misalnya dari kayak kebutuhan fisiologi,
kebutuhan akan keamanan, terus ada kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, terus ada kebutuhan akan penghargaan, terus ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini adalah salah satu piramid atau yang digunakan oleh Maslow gitu kan, sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasan mengenai teori hierarki kebutuhan. Nah, jadi hal ini tuh kayak Maslow menyebut dalam ini nih mulai dari kebutuhan fisiologi sampai kebutuhan aktualisasi diri dengan sebutan yaitu homeostatis. Terus kemudian berhenti dengan sendirinya gitu kan. Terus ada lagi nih kan, kayak Maslow memperluas kan cakupan prinsip homostatik ini kebutuhan tadi seperti rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip tersebut ya. Jadi Maslow menganggap kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelaskan kebutuhan ini sudah ada sejak lahir, persis sama dengan insting. Nah, sekian dari saya tentang teori humanistik Abraham Maslow dan piramid dari Abraham Maslow ya, yaitu ya hierarki kebutuhan. Dari saya mohon maaf jika ada salah pengucapan dan kata-kata yang kurang dan penyebutan nama-nama tokoh yang salah, mohon maaf. Dan saya ucapkan sekian dari saya, terima kasih.